Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Di dalam keterangan, di dalam pengajian kita kali ini, kita akan belajar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kitab Kifayatul Atqiya, ya, ilmu tasawuf. Insyaallah kita akan menjelaskan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwara syusyari haba ila. Taqwa ka Allah pokona sakabeh kabagjaan nuturkeun hawa nafsu pokok kacilakan. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah watiba'u ahwara syusyari habaila. Takwa ka Allah pokona sakabeh kabagjaan nuturkeun hawa nafsu pokok kacilakaan. Lanjutkan. Innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa syari'u kulli hawa syari'ul hawani. Sanyana hawa nafsu eta teh hina dina datna, tegesna sok ngadatangkeun kana kahinaan sahajal anu kalindih ku hawa nafsuna, maka pasti bakal kalindih ku kahinaan. Aduh kacida rugina jalma anu tumiba na kahinaan. Nah, itu di dalam Ta'limul Muta'allim. Agak keselewat tadi ya. Maklum, jalannya licin. Gitu ya. Jadi begitu ya. Di dalam Ta'limul Muta'allim juga ada ya soal takwa dan soal mengikuti hawa nafsu. Cepatnya cerita, nafsu diceritakan Allah Subhanahu wa taala langsung, man anta, kata Allah, kata nafsu, ana anta, kamu kami. Duh, jawabannya tuh udah gak sopan. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke neraka selama 1000 tahun. Diulah gitu cerita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu tersebut, ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan tersebut, jawaban masih sama. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun, diangkat lagi, ditanya, tetap aja jawabannya seperti itu. Disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, alias dilaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu 1000 tahun diangkat nafsu tersebut, langsung mengatakan, ana abduka wa anta rabbul alamin. Baru. Jadi kalau kita ingin mengelawan hawa nafsu, salah satu jalannya adalah dengan berpuasa. Insyaallah nafsu akan tertahan dan ibadah kita akan terasa enak. Yang namanya nikmat
iman dan Islam itu di situ kita akan merasakan. Coba saja. Jadi begini, di sini diceritakan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat ya, catat. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jadi pokoknya setiap kebahagiaan dunia dan akhirat yang kita tuju. Satu. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu itu akan menjadi pokok kita dalam kejelekan, setiap kejelekan, yaitu petunjuk setan yang mana akan membawa kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Di dunia nggak ketemu kesengsaraan kita nanti karena mengikuti hawa nafsu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setimpal di akhirat, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan menceritakan takwa. Yang namanya takwa itu adalah ibaratun animtisali awamirillah wajtinabi nawahi dohiron wa batinan mahtiari ta'dim lillah wal haibah wal khosyah wal rohbah minallahi ta'ala. Itu yang dinamakan takwa. Takwa itu kalau bahasa kita mah mengikuti setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dohir dan batinnya. Jadi jangan sampai dohir mengatakan saya ikhlas sementara di dalam hati kita ruwet, tidak ikhlas, mumat. Mesti ada takdim dan memperlihatkan sikap menggagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merasa khusyah wal haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah disertai dengan rasa takut, rasa silo oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan takwa. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang yang bertakwa itu adalah hanya mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari ulama mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu adalah meninggalkan setiap dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar. Imam Nasrul Abadi mengatakan, siapa orang yang memastikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya harus memisah dengan dunia, memilih akhirat. Biarlah kita tidak punya dunia juga, yang penting akhirat. Dalam arti kita berusaha di alam dunia ini untuk bekal hidup untuk menuju ke akhirat. Jadi tidak banyak masalah. Karena apa? Setiap barang yang diambil oleh orang lain, setiap hak yang dia punya diambil oleh orang lain, tidak dijadikan suatu permasalahan. Biarinlah buat kamu, silahkan saja. Wiswe dia memilih, dalam arti dia memilih akhirat daripada harus memilih dunia. Ada lagi, tanah diambil lagi sama orang, padahal udah diwakafkan. Biarin, terserah kamu. Makan nanti juga akan tahu akibatnya dari mengambil barang hak-hak orang lain. Bahkan ingat ya, bukan yang terjadi itu yang terjadi zaman sekarang ini, yang mengambil tanah kita, yang mengambil hak kita, yang mengambil rumah kita. Tetapi di dalam dunia perpondokan pun ada hal yang seperti itu. Pondok diambil orang, aduh, naudzubillah, summa naudzubillah. Berani dolim kepada guru-guru, kepada kiai-kiai. Summa naudzubillah. Itu suatu bertanda khatamallahu ala qulubihi. Orang itu dikhatam oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci hatinya, tidak merasa kasihan, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kejadiannya akan seperti itu. Allah bersabda di dalam surat Al-An'am ayat 32. Wala darul akhirah khairun lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, yakin negara akhirat itu lebih baik
bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya dia memilih akhirat, meninggalkan dunia karena tahu dengan ayatnya. Kamu tidak mengerti? Coba saja. Abu Abdullah mengatakan, yang dinamakan takwa itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu. Ya tinggalin aja, daripada harus jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalin aja, biarinlah itu. Ngapain ngurusin dia? Kan? Wa qala ba'du at-taqwa. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah yaitu suatu amalan yang mana amal tersebut selalu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketaatannya itu timbul cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, suatu cahaya yang timbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langsung keluar yang dari hati lah gitu, yang keluar dari hati, natural gitu ya. Wa qala Sahal bin Abdullah. Sahal juga berkata, tidak ada sebaik-baik pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan tidak ada petunjuk sebaik-baik dari petunjuk kecuali petunjuk Rasulullah, dan tidak ada bekal terbaik untuk menuju ke akhirat melainkan hanya takwa, dan tidak ada amal yang terbaik melainkan adalah sabar. Karena apa? Karena Allah akan mencoba abdinya dengan sakit, dengan sehat, dengan fakir, dengan kaya, dan selain itu. Karena apalagi sobat itu yang apabila orang tersebut diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak sabar dengan musibah yang Allah berikan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah mas sekarang diberi musibah oleh Allah yang menyakitkan, karena kita tidak sabar, maka diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan nanti di neraka. Enggak ketemu di dunia, nanti di akhirat dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu. Begitupun sebaliknya, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan ingat bahwa yang dinamakan syukuran itu ya jangan sampai kita salah paham. Katanya orang ini lagi mengadakan acara syukuran, ya syukuran apa namanya, dodolan katanya, merakukan syukuran. Jangan salah, bukan berarti yang tidak mengadakan bukan berarti orang yang tidak mengadakan acara tersebut, dodolan tersebut ataupun apa gitu, kumpul-kumpul orang. Jangan salah menyebut orang itu tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sebenarnya syukur itu setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan sesuai dengan hukum Allah. Contoh, kita diberi tangannya dipakai untuk suatu kemanfaatan, dipakai membantu orang tua, dipakai membantu atau kerja bakti gitu ya, dipakai membantu orang lain, dipakai nulis sesuatu yang bermanfaat. Nah itu udah termasuk syukur, termasuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang ada, katanya di dalam lagu itu ya, ada kan itu, menyukuri apa yang ada. Ini mah udah ada, ini pengen yang itu, kalau nggak ketemu mumet ngeruan gitu ya bahasanya tuh, celoteh yang nggak benar kan, itu berarti tidak menyukuri apa yang ada gitu ya. Jadi ya jangan seperti, malah yang ada tuh sebaliknya ya. Kadang-kadang mah yang orang mengadakan syukuran dodolan itu kelakuannya nggak benar. Berbeda dengan kelakuan orang yang
tidak mengajarkan kumpul-kumpulan karena dia tahu syukur itu yang aslinya seperti itu. Kaki diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar mensyukuri mah dijalankan kepada mau jalan untuk menuju ke masjid, bukan menuju untuk ke tempat perjudian, menuju tempat di mana tempat itu untuk membegal, menuju tempat di mana tempat itu memaksa orang. Bukan, itu berarti kakinya tuh dijalankan kepada jalan yang tidak benar. Dalam arti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut, mata, telinga termasuk. Jikalau seandainya dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulut ini akan ngomong yang tidak benar, ngobrolin orang aja. Itu tuh sebagian dari tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur mulut ini tuh, seperti itu. Dah segitu. Lanjutkan. Hasilnya, kesimpulannya, la yanalu khairan ajilan wala ajilan gitu ya. Illa bitaqwa. Dalam arti kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat melainkan dengan takwa. Dan tidak akan bisa menolak kepada kejelekan di dunia dan akhirat, dohir dan batinnya, kecuali dengan takwa. Ya. Yang mana takwa itu yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang zaman dulu dan zaman sekarang. Bagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Begitu ya. Dan Allah mewasiatkan kepada orang-orang atau memerintahkan, wasiat itu perintah ya. Wasiat itu perintah ya di sini ya. Yaitu kepada orang-orang yang diberikan pedoman hidup sebelum kamu dan kepada kamu sendiri, yaitu memberikan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu harus bertakwa, memerintahkan kepada kamu untuk bertakwa gitu ya. Sebagian lagi ya, yang kelima kalau dalam urutan kita mah gitu. Banyak sekali perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu dari setiap kebaikan yang agung, yang mulia, dan setiap faidah-faidah yang terlihat nantinya. Sebagian dari khairat adimah wa fawaid jasimah itu adalah muayyanun subhanahu wa ta'ala lil muttaqi, yaitu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kesulitannya. Allah bersabda di dalam surat Al-Baqarah ayat 194, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Sebagian lagi dari khairat min adimah, yaitu al-ilmu laduni. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Itu ilmu laduni. Yang dimaksud dengan ilmu laduni itu ilmu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Bersabda lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Nah itu.
Maka di sebagian ilmu tersebut adalah ilmu laduni. Yang mana ilmu laduni itu kata tadi akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Dan sebagian dari kebaikan-kebaikan yang agung, an-najatu minan nar, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Allah Subhanahu wa taala bersabda di surat Al-Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqau. Allah akan menyelamatkan dari neraka kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa akan diselamatkan dari neraka. Itu janji Allah. Selain lagi, kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa itu adalah al-makhraj min sadaid war razaqu min haitsu la yahtasib. Jadi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa di dalam setiap kesulitan, dan akan diberikan rezeki yang tidak diingat-ingat. Nggak tahu-tahu ada aja gitu maksudnya. Rezeki itu nggak tahu kita lagi butuh ini, terus langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya zaman dulu ada orang yang pengen makan langsung ada. Kayak contohnya Siti Maryam. Makanya tuh yang diurus sama Nabi Zakaria tuh, Siti Maryam. Makanya tuh tiba-tiba dulunya mah suka dianterin sama Nabi Zakaria tuh. Sekarang mah pas di mihrabnya tuh ya, di tempat kamarnya tuh udah ada buah-buahan wadah gede. Di situ ada kayak semacam orang-orang yang kaya tuh. Ya, di situ ada apel, ada anggur, ada jeruk, wah segala macam kayak gitu ada. Nanya, itu dari mana katanya? Jawab oleh Siti Maryam, dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebagian lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kepada orang yang bertakwa di dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjadikan orang yang bertakwa jalan keluar setiap kesulitan, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak diingat-ingat. Jadi langsung ada. Rezeki yang min haitsu la yahtasib, seperti itu. Allah bersabda lagi di surat At-Tolaq ayat selanjutnya, ayat 4 sampai 5. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusran. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'adzim lahu ajran. Nah, gitu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya setiap urusannya gampang. Dan Allah juga akan memberikan kepada orang yang bertakwa setiap keburukannya akan dihapus dan akan mengagungkan dia. Orang yang bertakwa dalam arti akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang berlimpah. Bagian dari kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, yaitu akan dijanjiin surga. Allah bersabda di dalam surat Al-Baqarah ayat 54, innal muttaqina fi jannatin wanhar. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu akan ada di surga, yang mana surga itu mengalir sungai-sungai. Waduh, mantap. Sebagian dari kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, al-karamah di dunia wal akhirah, yang itu akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Karena orang yang memilih Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimuliakan oleh makhluk-makhluknya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling takwa itu menurut Allah Subhanahu wa taala orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan oleh takwa tersebut orang tersebut akan mulia wala bil maksudnya tuh pajal karamah indallah bit taqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar wa adamullah wa rasuluh ala taqwa min khairat wa sa'adah wa darajat wa hasanah yaitu dikroha. Allah akan menjadikan
kepada orang yang bertakwa itu suatu karomah, kemuliaan, yang mana kemuliaan tersebut tidak akan dihasilkan dengan adanya keturunan, dengan adanya harta, dengan selain itu, ya, tidak akan menjadikan suatu ketakwaan itu karena turunan, karena harta, tidak akan, melainkan hanya orang yang akan dimuliakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji dan Rasulnya juga berjanji kepada orang yang selalu bertakwa akan diberikan kebahagiaan, kebaikan, dan derajat yang tinggi, dan akan diceritakan selama-lamanya. Akan diceritakan selama-lamanya. Ada keterangan di dalam Ta'limul Muta'allim mengatakan di dalam suatu nadoman, ya, nadomnya tuh saya lupa ya, apa ya nadomnya tuh. Udahlah, segitu aja dulu ya, saya lupa nadomnya. Pokoknya akan diceritakan, akan diceritakan selama-lamanya dalam kebaikan-kebaikannya. Adalah ya, mungkin dalam kesimpulannya, supaya kita bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengaji. Karena kita ingin mendapatkan dunia dan akhirat itu, diantaranya kita harus punya ilmu, sehingga nanti kita bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Jadi harus berkesinambungan, ya, berkesinambungan, harus disatukan antara ilmu dan takwa dan pengajian kita, gitu ya. Karena kita akan bisa takwa itu kan mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita tidak tahu mau mengikuti apa, gitu kan, mau menjauhi apa, sementara kita bodoh. Yaitu caranya tuh kita harus mengaji. Ada keterangan, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib mengaji itu nanti supaya kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah, gitu kan. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW juga yang mengatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan dunia, maka dengan ilmu. Siapa orang yang ingin mendapatkan